Ya, sepertinya emas harus bersabar terlebih dulu karena kemarin kenaikan bisa dibilang 3 atau 4 hari terakhir naik yang sangat impresif, dan saya rasa untuk menormalisasi ini kita butuh koreksi, dan itu yang terjadi pagi ini. Kita sempat melihat penurunan sampai ke level 4098, itu mirip dengan level terendah tadi malam ya. Hanya selisih $1 saja. Tapi kira-kira apakah ini akan memberikan kesempatan yang cukup bagus untuk buyer masuk kembali di zona bawah, atau justru kita akan melihat penurunan lebih lanjut dan berarti kenaikan kemarin tidak ada apa-apanya? Ini ada ulasannya. Oke, setelah kemarin kita sempat bahas terkait dengan pergerakan US dollar, ternyata dia juga lanjut dengan penurunan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 candle berturut-turut dia mulai penurunan. Tapi di sisi lain, ternyata saya terlupakan dan terlewatkan kemarin, bahwa kemarin itu sebetulnya beberapa atau sebagian besar market Amerika cenderung libur. Sehingga kita tidak melihat dari pergerakan US Treasury Yield. Ya, kemarin dia terhenti, atau 2 hari yang lalu dia terhenti di hari Senin, sehingga akhirnya pagi ini dia langsung dibuka dengan gap down. Tapi tidak apa-apa, intinya adalah bahwa kita masih tetap melihat ada indikasi 2 level resistance sebelumnya, di area ini kecenderungannya masih tetap bertahan. Berarti kita tinggal tunggu saja apakah ini berarti menandakan ada penurunan lebih lanjut, atau justru dia akan mencoba menghajar ke zona resisten. Yang paling berbahaya adalah kalau misalkan ternyata dia mulai kenaikan kembali, maka opsinya adalah dia akan lanjutkan kenaikan tersebut dan semakin mengindikasikan penguatan pada US dollar. Dan itu berarti problem untuk other currency yang berlawanan dengan US dollar, dan termasuk juga emas yang bisa kembali tertekan. Oke, untuk sementara waktu kita simpulkan bahwa ini adalah peluang dia untuk pullback dulu, sebelum nantinya dia setelah closing gap tentunya dia akan kembali dalam jalur penurunan. Kalau ini yang diharapkan atau yang terjadi, maka ini adalah jalur normal kita untuk melihat ataupun mengharapkan ekspektasi berikutnya adalah penurunan pada US dollar. Tapi kita tunggu sampai nanti malam, atau bahkan sampai ke besok pagi. Ini kaitannya dengan voting yang akan dilakukan oleh DPR terkait dengan shutdown berakhir apa tidak. Oke, ini adalah indikasi lain dari US dollarnya, dan kita masih tetap mengharapkan apakah dia tercipta sebagai rising wedge atau tidak. Yang jelas kalaupun iya, maka yang saya khawatirkan adalah rising wedge ini masih tetap membuka peluang untuk terjadi kenaikan terlebih dulu sebelum nantinya dia turun. Atau bisa jadi penurunan ini lebih cepat daripada yang kita duga ke depan. Nah, jadi kepastiannya sampai 1 atau 2 hari ke depan. Sementara kalau kita perhatikan dari nasib pound sterling, kelihatannya ini stuck ya. Kalau kemarin kita sempat mengincar buy kembali dan alasannya tepat, ternyata dia tertahan di zona support ini. Kemudian dia rebound, tapi kembali lagi kenaikan pun masih tetap bertahan. Oke, ada beberapa opsi yang mungkin kita bisa lihat di sini, teman-teman. Opsi pertama adalah kalau teman-teman lihat dari kenaikan terakhir, lalu kemudian juga terjadi stagnasi ataupun kenaikan yang tertahan, juga demikian pula dengan penurunan yang tertahan. Berarti kalau begitu yang kita lihat saat ini adalah murni sebagai bullish rectangle. Yang berarti selama dia tidak turun di bawah level support, maka yang kecenderungan bisa terjadi atau diharapkan adalah naik sebagai bullish rectangle sehingga masih memiliki peluang untuk tembus di atas 1.3200. Kalau ini yang terjadi, jelas ini adalah sinyal bullish, Anda boleh pertahankan dan lanjutkan buy Anda. Tapi kalau misalkan sebaliknya yang Anda lihat adalah ternyata ini adalah puncak dari kenaikan, kemudian nantinya dia akan relatif redup dan turun, maka yang harus Anda lakukan adalah sell. Dan bagi saya, konfirmasi untuk melakukan sell tersebut adalah kalau memang ternyata terjadi penurunan di bawah 1.3050. Nah, kondisi yang paling baik lagi kalau misalkan Anda mendapatkan penurunan di bawah 1.300. Artinya, selama tidak terjadi penurunan di bawah 1.300, sebetulnya kita masih bisa melihat ini peluangnya adalah terjadi rebound kembali. Jadi hati-hati mengartikan posisi support yang ada, yang kecenderungannya support psikologis akan berada cukup jauh, dan itu adalah 1.3000. Nah, kembali lagi dengan posisi opsi yang terakhir, yang sangat memungkinkan juga bisa terjadi adalah kalau kita perhatikan dari pola penurunan ini, lalu kemudian terakhir di sini, maka yang sedang kita perhatikan ini bisa saja kita sebut sebagai inverse head and shoulder. Ya, posisinya itu akan sangat memungkinkan untuk terjadi kenaikan, lalu kemudian dia rebound dan akhirnya tembus kembali 1.3200. Jadi strategi pertama ataupun strategi kedua, baik itu rectangle ataupun bahkan inverse head and shoulder, sebetulnya peluangnya sama, yaitu terkait dengan penembusan di atas 1.3200. Tapi tunggu dulu, karena semua ini kaitannya juga akan bergantung pada US dollar, sehingga hati-hati dalam 1 atau 2 hari terakhir kita melihat dolar relatif lemah. Tapi apakah mungkin setelah voting nanti besok pagi kita justru melihat ada pembalikan? Kalau misalkan ternyata dolar tetap melemah, maka skenario bullish rectangle ataupun bahkan inverse head and shoulder itu masih tetap akan berlanjut dan menunjang untuk kenaikan.
Sebaliknya, kalau dolar ternyata mengalami penguatan setelah voting besok pagi, maka hati-hati dia akan gagal naik 1.3200 dan berbalik turun dan sampai akhirnya turun di bawah 1.3000. Oke, kemudian kita lihat dari sisi crude oil yang sampai saat ini sepertinya proyeksi dari apa yang kemarin kita bahas, inverse head and shoulder besar, lalu kemudian juga didukung oleh bullish flag di area ini, sepertinya sudah mendekati kenyataan karena posisinya dia sudah resmi tembus di atas 60.00 dan saat ini dia bertahan di 60.70-an. Tadi malam ada muncul 61.40-an. So, kalau seperti ini, berarti harusnya kita tetap melihat sebagai inverse head and shoulder yang mungkin masih tetap menunggu resisten ataupun neckline untuk ditembus. Kebetulan neckline-nya ada di 6240 ataupun 6200. Jadi hati-hati ke depan. Kalau memang ternyata indikasi kenaikan lebih lanjut itu tidak bisa didapatkan dari penembusan 6200, maka yang diartikan adalah dia terjadi penurunan kembali. Sebaliknya, kalau memang ternyata itu tembus dan didukung dari bullish flag yang terjadi di sini, maka posisinya harusnya kita melihat ini dorongan pertama, lalu kemudian nanti lanjutkan dengan kenaikan dan akhirnya terbentuklah yang kita sebut atau yang kita tunggu-tunggu dari inverse head and shoulder. So, buy saya rasa masih tetap dominan untuk ke depan. Untuk saat ini kita masih tetap bisa melihat ada proyeksi kenaikan di atas level $62. Tapi sebaliknya, kalau dalam beberapa jam ke depan atau di malam hari dia kembali turun, waspadai level 59.20 ataupun 5900. Kalau terjadi penembusan, Anda boleh ubah strategi Anda dan kembali ke dalam fase sell. Tapi sebaliknya, kalau selama misalkan dia tidak tembus di bawah 6 atau 59.20 atau 5900, Anda masih tetap diperkenankan lakukan buy dengan target yang paling mendekati adalah $62. Nah, oke, berarti kalau begitu, kita lihat dari sisi lain untuk goldnya sendiri, teman-teman. Kondisi ini, kalau misalkan teman-teman kaitkan dengan descending broadening wedge, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa pola yang sempat kita nantikan dari sejak 2 minggu terakhir, itu sudah resmi sampai ke targetnya dia. Kita artikan dia sampai ke target, tapi bukan berarti dia selesai begitu saja dan akhirnya berbalik turun ya. Karena posisinya kalau lihat dari kebiasaan, itu sebetulnya menandakan bahwa dia kembali ke jalur utama, yaitu jalur bullish. Jadi artinya, kalau misalkan ini dikategorikan asalnya dia mengalami kenaikan, kemudian dia terjadi koreksi, nah maka apa yang terjadi pada broadening wedge ini, setelah dia tembus resisten dari broadening wedge, itu mengindikasikan bahwa dia kembali ke jalur kenaikan utama. Jadi artinya penurunan sedikit saja terjadi setelah mencapai target, itu hanya dikategorikan sebagai correction ataupun profit taking. Nah, kembali ke jalur ini. Berarti dengan demikian target yang sejak kita singgung dari hari Senin ataupun bahkan Jumat yang lalu, kita sempat membahas terkait dengan target 4138, 4155. Dan sepertinya sampai saat ini tertahan di 4145, bahkan tadi malam 4148. Oke, kalau begitu kita asumsikan 48 ke 55 ini cukup dekat. Jadi artinya di sini kita simpulkan sebagai done ya atau selesai. Nah, selanjutnya kalau kita menirik dengan contoh ini, setelah dia done, dia masih ada kenaikan sedikit, lalu kemudian dia koreksi. Atau bisa saja dia langsung koreksi sedikit sebelum dia lanjutkan kembali ke jalur kenaikan. Artinya lagi, posisi di sini kita sudah melihat copy paste yang sangat pasti. Dan setelah kemarin terjadi penurunan sampai 4097, kemudian pagi tadi lanjut dengan kenaikan 4145, Anda bisa perhatikan di situ jalurnya sebetulnya mirip dengan menyusun sebagai double top. Oke, kalau saya perbesar seperti itu, Anda bisa perhatikan ini adalah double top kita, teman-teman. Kondisinya berarti neckline akan berada di 4097 dan sayangnya tadi pagi atau sampai siang ini dia tertahan di 4098 dan kemudian dia rebound. Oke, berarti opsinya antara dua hal di sini yang kita bisa lakukan, yaitu opsi pertama tetap kita berpandangan bahwa ini masih tetap terjadi atau berpotensi terjadinya double top, yang berarti kenaikan ini tidak ada apa-apanya sehingga akhirnya nanti dia akan lanjutkan penurunan sampai ke teritori yang dirasa cukup sebagai target dari double top. Nah, kebetulan saya sudah mengukur di sini, targetnya seharusnya akan ada di 4049 ataupun 4050-an. Tapi apa daya, kalau misalkan ternyata ini gagal, berarti harapan berikutnya adalah bullish rectangle. Nah, bullish rectangle ini berarti kita butuh kenaikan di atas 4148. Berarti kalau misalkan dia naik di atas 4148, Anda boleh pertimbangkan untuk segera lakukan buy atau follow buy dengan target terdekat 4155, 4165, atau bahkan 4186. Sebaliknya, kalau sekadarinya adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu terkait dengan double top tadi, maka harusnya Anda baru mulai
baru mulai melakukan buy di kisaran 4050 ataupun 4060. Nah, oleh karena itu proyeksi yang bisa kita lakukan atau kemiripan yang bisa kita intip lagi adalah apa yang pernah terjadi di fase ini. Waktu itu dia sempat menciptakan rekor baru, kemudian dia turun, kemudian dia naik kembali, dan akhirnya turun menciptakan low baru. Lalu kemudian dia terjadi kenaikan, dan kenaikannya ternyata berimbang, dan akhirnya di sini kita mendapatkan double top. Lalu kemudian 4186 saat itu menjadi neckline, dan akhirnya ditembus di periode Oktober. Dan ini adalah waktu terjadi tanggal 21 Oktober. So, kalau lihat pola pergerakannya agak relatif mirip ya. Jadi posisinya waktu itu kita sudah sempat naik di situ, double top, kemudian dia turun sampai 4097, berarti low baru. Kemudian dia rebound lagi di 4145. Artinya kalau saya asumsikan ini sama, berarti asumsi yang dua double top atau dua top pertama itu kita artikan satu top, lalu kemudian top kedua adalah 4145. Kalau ini yang kita asumsikan berarti mirip dengan apa yang terjadi di sini, dan berarti 4097 yang ada di sini menjadi target untuk neckline. Dan akhirnya setelah terjadi penurunan maka kita akan dapatkan koreksi berlanjut sampai 4050 ataupun 4060. Kalau itu sudah terjadi maka kita harapkan penurunan selesai, barulah kita akan mencari level buy dengan asumsi bahwa kenaikan ini akan terjadi secara bertahap dan akhirnya tembus di atas 4155, 4160 ataupun bahkan 4186. Nah, kalau secara target area saya asumsikan inilah 1, 2, lalu kemudian inilah kemungkinan kita sedang menantikan wave ketiga, dan mungkin saja beberapa catatan mungkin menganggap bahwa ini sudah selesai. Berarti kalau gitu penurunannya adalah wave keempat, lalu kemudian kita akan dapatkan wave kelima di area 4200-an. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru karena saya masih tetap mempertimbangkan bahwa apa yang terjadi di sisi 21 Oktober, yaitu double top, itu juga terulang di sisi sini. Sehingga saya memutuskan untuk menantikan level koreksi itu selesai terlebih dulu. Tapi sebaliknya, seperti yang tadi sempat saya sebutkan, Anda boleh buy, Anda boleh follow buy, Anda boleh pertahankan buy kalau ternyata kenaikan lanjut di atas 4148 dengan asumsi bahwa tidak terjadi penurunan di bawah 4097 tadi.